3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sukue telah berhasil membunuh tetua Pai. Setelah melihat seseorang sudah mati, mereka masih tidak takut dan mencoba untuk menyerang Sukue. Sukue, jangan berpikir kau itu hebat. Artefak di tangan kami semua diberikan oleh Immortal dan kekuatannya sangat mengerikan. Setelah mereka ngebacot, Sukue langsung membunuh mereka semua. Tapi masih ada satu cecunguk yang belum mati. Sukue langsung menyerangnya. Tapi Ergozi berkata melalui telepati, "Bocah, tunggu dulu." Sukue menjawab, "Ada apa Ergozi? Butuh beberapa saat untuk memulai arahnya. Kau jangan bunuh cecunguk itu dulu. Jika para Immortal bertindak, bagaimana kita bisa mengurung mereka?" Sukue menjawab, "Kau benar. Kalau begitu, aku akan main-main sebentar dengan dia." Serangan dari pedang Sukue berhasil ditahan oleh cecunguk ini. Seorang Immortal berkata, "Guru, haruskah kita membantunya?" Guru itu menjawab, "Jangan buru-buru, kekuatan Sukue tiba-tiba menurun. Bagaimanapun juga, dia hanya di ranah Crossing Calamity, dan kekuatannya hanya mengandalkan pedang patah dan roda api itu. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan kedua senjata ini. Saat dia kelelahan, ambillah tindakan dan manfaatkan keuntungan itu." "Siap guru." Guru memang bijaksana. Sukue berpura-pura kelelahan. Cecunguk ini makin bangga. "Hahaha, sudah mau pingsan? Kau benar-benar cuma bisa menggertak ya? Matilah kau Sukue." Nona Liu yang tidak tahu apa-apa tampak cemas. "Xiao Kue." Di saat yang sama, Duan Jude bertindak. Dia berteleportasi ke sebelah Nona Liu. "Nona, kau harus cepat ikut aku." Segera Duan Jude berteleportasi lagi. Sekarang mereka berdua hilang dari pandangan Immortal itu. Immortal itu berkata, "Liu Jining diselamatkan dengan mantra teleportasi. Ternyata mereka masih punya banyak bantuan." Guru itu juga berkata, "Gawat, ternyata dia berpura-pura kalau kekuatannya menurun. Padahal dia sedang menunggu bantuan. Murid-murid, segera jatuhkan dia." Ergozi dengan sombong berkata, "Hahaha, kalian baru sadar sekarang. Tapi semua itu udah telat." Arah yang sudah dipersiapkan oleh Ergozi kini mulai aktif. Para Immortal itu terkurung di dalam arah yang dibuat oleh Ergozi. Para Immortal itu tampak panik. Arah macam apa ini? Gawat, kita ternyata dijebak. Semuanya, ayo kita cepat keluar. Di saat yang sama, racun milik Duan Jude dilemparkan ke dalam arah itu. Immortal itu langsung sadar. Gawat, ini racun. Cepat gunakan penawar racun. Para bawahan cecunguk berkata kepada orang-orang dari sekte Jile, "Kalian semua jangan bergerak. Cuma area seperti itu, para Immortal bisa menerobosnya sekaligus. Siapapun yang berani bergerak, akan langsung aku penggal." Guru Dongseng berkata, "Semuanya, tenanglah. Setelah mengeluarkan racun dari tubuh dan menstabilkan luka kalian, kita akan menyerang penghalang ini bersama-sama." Cecunguk yang sedang melawan Sukue malah khawatir terhadap keadaan Immortal, dan dia malah teralihkan. Dengan cepat, Sukue langsung membunuh cecunguk ini. Sukue berkata, "Sudah cukup main-mainnya. Sekarang kau bisa mati dengan tenang." Para bawahan cecunguk ini mulai panik. Apa? Bahkan tetua Kong juga mati. Bawahan itu pun langsung dibunuh oleh Sukue. Kita berpindah ke Duan Jude. "Nona, apa kau baik-baik aja?" Nona Liu menjawab, "Terima kasih Senior Duan. Aku baik-baik aja kok." Sukue berkata, "Nona Liu, aku ada di sini untuk menyelamatkanmu." "Apa-apaan Sukue? Orang cuman kebetulan di situ aja lu." Dengan wajah yang penuh air mata, Nona Liu langsung memeluk Sukue. Dia berkata, "Xiao Kue, aku tahu
kau pasti akan kembali. Modus lo kampret, Suke berkata. Dasar bodoh, aku sudah kembali. Kau sekarang gak perlu khawatir lagi. Immortal itu gak bakal bisa mengganggumu. Guru Dongseng itu berkata dari dalam arai. Dasar anak tercela, berani-beraninya kau menyerang orang tua ini. Tunggu aja sampai aku menghancurkan penghalang ini. Akan kupastikan kau mendapat sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Suke menjawab. Orang tua bodoh, kau bisa berteriak sebanyak yang kau mau. Kita lihat berapa lama kau bisa keluar dari sana. Lalu Suke bertanya pada Nona Liu. Nona Liu, bagaimana kau bisa tertangkap di sini? Nona Liu menjelaskan. Ketika Immortal menginvasi, Sekte Jile berada di garis depan untuk melawan. Tapi semakin lama semakin banyak keluarga yang berpaling. Perlahan, Sekte Jile jadi tidak bisa menahannya dan sekarang sudah hancur. Kami harus melarikan diri ke hutan kuno untuk membangun benteng dan menunggu kesempatan untuk melawan mereka. Master dari Sekte Jile juga angkat bicara. Iya, kami telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Jadinya kami masih bisa selamat. Dan baru-baru ini transmisi suaramu muncul. Itu memberi kami harapan baru. Sayangnya, kami ditangkap oleh para immortal ini dalam perjalanan menuju Nancao untuk bergabung denganmu. Master Sekte menepuk pundak Sukiwe. Kau ini memang layak menjadi menantu Sekte Jile kami. Bukan hanya menyelamatkan nyawa kami, kau juga mengejutkan para immortal itu. Beban untuk menyelamatkan 4 benua sekarang kami serahkan kepadamu. Nona Liu tersipu malu. Master, apa yang kau bicarakan? Para immortal yang berada di dalam arai mulai merengek. Bajingan, cepat keluarkan kami. Kalau tidak, itu akan membuat marah penguasa lembah makam abadi. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Suke berkata. Apa yang kalian teriakan itu? Sekarang kalian cuma babi yang siap disembeli. Hidup dan mati kalian tergantung pikiranku. Jadi bicaralah dengan sopan. Guru Dongseng berkata. Jangan senang dulu kau. Penghalang ini hanya menahan kami sementara waktu. Gas beracun ini sudah dikeluarkan dari tubuh kami dan tinggal menunggu waktu sampai penghalangnya hancur. Jika tidak ada penghalang ini, hanya untuk berurusan dengan kalian, orang tua ini cukup menggunakan 1 tangan. Sukuya tertawa. Gas beracun? Kalian ini benar-benar berpikir aku akan membunuh kalian dengan gas beracun? Apa kalian ini tidak menyadari? Penghalang ini tidak menghentikan bau. Guru ini tampak bingung. Bau? Tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Suara apa itu? Saat dia melihat ke arah suara itu, Ergozi berkata, suara ini lebih luar biasa dibandingkan nyamuk pemakan langit. Setelah mendengar suara ini, kalian tidak jauh dari kematian. Guru ini tampak kaget. Mungkinkah itu benar? Itu adalah kumbang emas suci. Ternyata ada hal semacam itu di lembah makam abadi. Ini sudah berakhir. Kita pasti akan mati dengan kumbang emas suci sebanyak itu. Nona Liu berkata. Xiaokuekue, kembang emas suci itu bergegas ke arah kita. Sukiwe langsung menggendong Nona Liu. Jangan takut Nona Liu. Ada aku di sisimu. Entutlah modusnya. Sukiwe berkata sambil beranjak pergi. Semuanya cepatlah menghindar. Kumbang itu menyukai wangi bunga. Mereka datang untuk racun itu. Selama kalian meninggalkan penghalang ini, kalian tidak akan dikejar. Para immortal itu mulai panik. Tidak, aku gak mau mati di sini. Di saat mereka ketakutan, kumbang-kumbang ini menabrak penghalang-penghalang itu. Dan kumbang-kumbang ini mati satu persatu. Mereka mulai gembira lagi. Penghalangnya memblokir kumbangnya. Mereka tidak bisa masuk. Kalau begitu, kita aman. Tapi saat dia berkata aman, Ergozi sedikit membuka penghalang itu, yang membuat para kumbang ini berhasil masuk. Guru Dongseng berkata, aman pala lo, penghalangnya tiba-tiba membuka pintu masuk. Kumbang emas sucinya jadi masuk ini. Semuanya, jangan panik. Gabungkan arai untuk menahan serangan. Kita harus bergabung untuk menahan serangan ini. Dalam ketakutan, mereka semua tidak bisa bekerja sama. Mereka semakin panik. Mereka terlalu banyak. Kita sama sekali bukan tandingannya. Master Sekte Jile memandang mereka dengan wajah puas. Biasanya, para immortal itu sangat sombong. Sungguh menyenangkan melihat mereka menderita seperti ini. Guru Dongseng masih tampak percaya diri. Ini cuma serangga dengan mulut tajam. Aku tidak takut. Nona Liu berkata pada Sukiwe, Xiaokuekue, cepat bereskan mereka. Aku sangat membenci mereka. Sukiwe menjawab, jangan khawatir. Mereka masih punya nilai guna. Nona Liu bertanya, nilai guna? Lalu Sukiwe berkata pada para immortal ini, Akademi Dongseng, bagaimana rasanya kumbang emas suci ini? Sekarang, cepat serahkan semua harta benda kalian. Dengan begitu, mungkin aku akan mengampuni kalian. Guru itu berkata, terus bagaimana cara kau untuk mengusir kumbang ini? Sukiwe menjawab, itu mah sangat sederhana.
Ergozi dengan cepat mengeluarkan bau racun itu keluar dari Arai. Dan kumbang-kumbang ini memilih untuk ikut keluar, mengikuti bau dari racun ini. Para immortal akhirnya sadar. Kumbang emas ini tiba-tiba berhenti melakukan kekerasan. Ternyata aroma itulah yang menyebabkan mereka menyerang. Setelah baunya dikeluarkan, kumbang itu menjadi tenang. Sukue berkata lagi, "Sekarang, letakkan barang kalian di tanah. Anjing itu akan mengurus sistem pengirimannya. Kalian jangan coba-coba untuk menyembunyikannya. Atau aku akan melempar sebotol racun lagi dan membiarkan kumbang-kumbang itu menyerang kalian semua." Guru Dongseng tampak kesal. "Kau!" Salah satu murid berkata, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Guru ini menjawab, "Seorang pria bisa membungkuk dan meregang. Tidak masalah kehilangan hal-hal di luar tubuh. Sekarang, lebih baik kita berikan semuanya kepada dia." Lalu mereka semua menaruh cincin penyimpanan mereka di tanah. Guru itu berkata, "Ini adalah cincin penyimpanan kami. Semua harta benda ada di dalamnya. Jadi, sekarang kau harus melepaskan kami." Sukue berkata, "Oke, aku menerimanya. Ergozi, masukkan lagi racunnya. Dan biarkan kumbang emas suci itu mengamuk lagi." Merasa ditipu, guru ini makin marah. "Dasar bajingan, kau tidak menepati kata-katamu." Sukue menjawab, "Aku cuma bercanda. Tapi kalian dengan bodohnya mempercayai itu. Kalian sudah melemparkan 4 benua ke dalam kekacauan, serta membunuh anggota fraksi ledakan surgawiku. Udah pasti aku akan menghancurkan tulang dan abu kalian." Kumbang-kumbang itu kembali lagi menyerang mereka. Di saat yang sama, tiba-tiba gumpalan roh muncul dari bawah tanah. Roh itu berkata, "Siapa itu berani-beraninya mengganggu kebangkitanku? Dosamu ini layak mendapatkan kematian." Sukue kaget. "Astaga, dari mana hantu air ini muncul? Membuatku takut aja." Duanjude berkata, "Bocah, itu mungkin penguasa lembah makam abadi. Kita telah mengurung orang-orang dari Akademi Dongseng. Jadi, dia akhirnya datang." Roh itu langsung menyerang Sukue dan Duanjude. Sukue berkata, "Cepat menghindar. Wanita ini jenis yang akan menyerang semua yang tidak dia setujui. Dia benar-benar kejam." Duanjude menjawab, "Wanita? Kau bisa tahu bahwa dia wanita meski bentuknya seperti hantu?" Dengan bangganya Sukue berkata, "Patua bau, tentu aja kau tidak akan mengerti. Ini insting seorang pria." Karena serangannya tidak berhasil, roh ini semakin marah. "Mau lari kemana kalian?" Roh itu langsung menyerang kembali Sukue dan Duanjude. Mereka berdua berusaha untuk menghindar. Duanjude berkata, "Bocah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatannya ini terlalu aneh. Aku gak bisa menyerangnya begitu aja." Sukue berkata, "Karena dia disegel di lembah makam abadi, jiwanya pasti tidak bisa pergi kemana-mana. Jadinya, dia berubah menjadi hantu. Dengan ini, aku punya rencana untuk mengatasinya." Duanjude bertanya, "Rencana apa? Cepat katakan." "Air kencing perjaka." Air kencing perjaka mengandung energi yang murni. Itu pasti bisa melawan hantu wanita semacam ini. Sukue langsung bertanya lagi, "Siapa di sini yang masih perjaka?" Mereka semua saling melihat satu sama lain, tapi tidak ada satupun yang mengaku sebagai perjaka. Sukue bertanya pada Ergozi, "Ergozi, bagaimana denganmu?" Dengan cepat Ergozi menjawab, "Apa kau perlu bertanya? Dewa ini bukan perjaka." Lalu Sukue berkata lagi, "Sekarang apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada seorang pun di sini yang punya air kencing perjaka. Apa kita semua akan mati di sini?" Tampak malu-malu, Duanjude berkata, "Tunggu sebentar. Sekarang tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Sebenarnya, orang tua ini selalu seperti giok. Jika air kencing perjaka itu memang sangat berguna, maka orang tua ini akan rela berkorban." Sukue langsung tertawa terbahak-bahak. "Aku gak menduga Patua Duan ternyata masih perjaka. Padahal usiamu udah setua itu." Duanjude berkata, "Memangnya kenapa? Patua ini selalu fokus pada kultivasi. Jadi dia masih semurni giok. Memangnya salah? Udah kau diam aja. Aku akan pergi mengatasi wanita itu." Sukue berteriak, "Patua, tunggu dulu!" Tanpa mendengar perkataan Sukue terlebih dahulu, bergegas Duanjude mengencingi roh ini. "Hei, terima nih kencing perjakaku." Sekarang, roh itu telah terlumuri oleh kencing dari Duanjude. Dengan malu-malu, Duanjude tampak bingung. "Aduh, kenapa tidak ada reaksi?" Sukue berkata, "Patua, kau terlalu terburu-buru. Aku barusan mau bilang, air kencing perjaka itu cuman bohongan. Semuanya itu gak guna." Duanjude menjadi marah. "Sialan kau bocah, kau masih aja bercanda di saat seperti ini." Guru dari Dongseng berkata, "Penguasa lembah makam abadi, orang itu mengganggu kebangkitanmu dan menjebak kami di dalam area pembunuh. Tolong kami untuk bunuh mereka." Sukue dengan santai berkata, "Dasar orang tua bau, aku sudah lama melihat wanita ini. Dan dia sama sekali tidak punya kekuatan. Jika dia bisa melukai bahkan rambutku aja, aku akan segera memakan 1 kilo kotoran." Di saat yang sama, roh itu mulai menyerang Sukue. Dengan panik Sukue kabur. "Astaga,
Wanita ini ternyata benar-benar kuat. Dia punya kekuatan untuk membunuh kita. Ergozi kini mulai membuka mulutnya. Sial, dewa ini akan bertarung juga. Demi kehidupan semua orang, aku akan melakukannya hari ini. Roh yang agung, aku ingin melapor. Anak itulah dalangnya. Dia yang mengganggu proses kebangkitanmu. Jika kau mencari pelakunya, maka dialah orangnya. Segera tangkap dia. Dan jangan menyakiti kami karena kesalahannya. Duan Jude juga ikut-ikutan. Itu benar, aku bisa bersaksi. Dia memerintahkanku untuk mengencingimu dengan air kencing perjaka. Jadi jangan salahkan aku, dewa yang agung. Sukue merasa terpojok. Kalian berdua ini banyak bacot ya. Berani-beraninya kalian menuduhku. Murid-murid dari Dongseng tampak gembira. Hahaha, mereka akhirnya bertengkar. Saat penguasa lembah makam abadi dikencingi, itu lucu banget. Roh yang merasa terhina ini langsung meledakkan tubuh dari murid ini. Duan Jude makin panik lah. Apa? Hanya dengan melirik aja, dia meledakkan half immortal. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Dalam hati Sukue, tampaknya ada yang salah dengan wanita ini. Jika dia memang memiliki kekuatan yang kuat, kenapa dia meminta bantuan Akademi Dongseng untuk membangkitkannya? Sistem, cepat bantu aku memindai situasi wanita ini. Setelah diperiksa oleh sistem, dia merupakan penjelmaan kekuatan spiritual, bukan sebuah entitas. Semua serangannya adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan spiritual dan tidak ada serangan fisik. Tetapi, seorang dengan kekuatan spiritual yang lemah bisa langsung dibunuh, seperti murid Akademi Dongseng barusan. Dalam hati Sukue, jadi begitu. Wanita ini berpura-pura untuk menakuti kita. Ternyata kemampuannya itu semua palsu. Sukue berkata, "Hei wanita, jangan gunakan kekuatan spiritualmu untuk menggertak dan menipu lagi. Aku sudah melihatnya melalui gerakanmu. Orang lain mungkin akan tertipu olehmu, tapi aku tidak akan tertipu." Roh itu berkata, "Kau bisa menemukan bahwa aku menggunakan kekuatan spiritual. Tampaknya kualifikasimu tidak buruk." Sukue berkata lagi, "Sekarang ini waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Matilah kau!" Sukue langsung menyerang Roh itu. Saat dia mau menyerang, Roh ini berkata, "Bocah, aku pikir kau punya kualifikasi yang bagus. Apa kau bersedia menyembahku sebagai seorang guru?" Sukue cukup kaget mendengar perkataan ini. Sukue berkata, "Apa yang kau bicarakan? Menyembahmu sebagai guru? Jika kau bercanda, aku akan memotong kepalamu dengan pedang ini." Roh itu berkata lagi, "Iya, dengan kualifikasimu, kau sudah cukup untuk menjadi muridku. Tetapi, kau memiliki terlalu banyak batasan, dan karaktermu juga sangat buruk. Kau terlalu banyak menyimpang. Jika aku menerimamu sebagai murid pemula, aku akan ditertawakan oleh orang lain di masa depan. Oleh karena itu, aku hanya bisa menerimamu sebagai murid luar untuk sementara. Dan di masa depan, saat kau membuat kemajuan, belum terlambat untuk memasuki sekteku." Nona Liu berkata, "Sebenarnya makhluk apa yang berbicara dengan Sukue itu?" Master Sekte juga berkata, "Sosok itu sepertinya penguasa lembah makam abadi. Bukannya dia disegel? Tapi kenapa dia bisa menyerang?" Roh itu melanjutkan perkataannya. "Kenapa kau tidak menjawab? Kau nggak mau?" Sukue membalas, "Bukan begitu. Aku hanya terkejut karena situasi yang tiba-tiba berubah. Terus, apa keuntungan yang aku dapatkan dari masuk ke sektemu?" Roh ini berkata, "Keuntungan? Lihatlah, di dalam puncak utama ada istana besar dan tubuhku disegel di dalam puncak utama ini. Jika kau bersedia menjadi muridku, ada banyak harta karun di istana ini yang bisa kau pilih sesuka hati." Dalam hati Sukue, astaga, seluruh istana ini dipenuhi artefak immortal. Aku bisa mendapatkan keuntungan jika bisa mendapatkan beberapa aja. Terus, apa itu peti mati kristalnya? Ternyata benar. Tubuh wanita ini disegel di peti mati itu. Dia mampu memisahkan sinar jiwa untuk berurusan denganku. Kekuatannya ini nggak bisa diremehkan. Roh itu bertanya lagi, "Bagaimana? Apa kau bersedia menyembahku sebagai guru?" Sukue menjawab, "Tentu saja. Mulai hari ini kau akan menjadi masterku." Dan Sukue ini memberi salam kepada master. Murid dari Dongseng berkata, "Sial, penguasa lembah makam abadi pergi untuk memenangkan bocah bau itu. Kita ini cuma alatnya. Jika kita sudah tidak berguna lagi, dia akan membuangnya. Kita ini gak akan pernah diselamatkan olehnya." Sukue bertanya lagi, "Master, aku ingin tahu, apa kau punya hadiah pertemuan untuk muridmu?" "Hadiah pertemuan?" "Iya, Master. Master kan sudah tersegel selama bertahun-tahun. Aku takut kau tidak mengetahuinya. Sekarang, setelah hubungan guru murid ditentukan, guru perlu memberikan artefak kepada murid-muridnya. Berdasarkan kultivasi Master, sebuah artefak immortal pasti tidak akan berlebihan." Roh itu berkata, "Semua harta milikku tersegel di dalam istana bersama dengan tubuhku. Jadi, aku tidak bisa mengeluarkannya. Lepaskan dulu segelku dan tunggu kebangkitanku. Itu akan menjadi keuntungan bagimu." Lalu Roh ini melemparkan sebuah token. "Itu adalah token lantai selatan Akademi Tiongkongku. Mulai sekarang, kau akan menjadi murid luarku. Simpanlah itu baik-baik." Saat dilemparkan, Sukue langsung menghempaskan token itu. Dia berkata,
Akademi Tiongkong. Kedengarannya seperti organisasi yang sangat kuat. Mungkin akan membantu jika aku bergabung. Tapi aku menolaknya. Salah satu hal favorit yang dilakukan oleh Sukiwe adalah mengatakan tidak kepada orang-orang yang terlalu percaya diri. Roy ini berkata, "Itu adalah token Akademi Tiongkong. Berani-beraninya kau." Sukiwe langsung menebas Roy itu. "Akademi Tiongkong, kau bahkan kesulitan melindungi dirimu sendiri. Kau itu hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk menakuti orang. Kau pikir aku bisa dibodohi? Terus bagaimana jika aku tidak memasuki akademimu?" Roy yang ditebas oleh Sukiwe kembali lagi seperti semula. "Ya udah, bagaimana jika kau hanya menyembahku sebagai guru? Saat ini aku memang tidak bisa memberimu artefak immortal, tapi aku bisa mengajarimu teknik." Dalam hati Sukiwe, teknik spiritual wanita ini memang kuat. Itu bahkan bisa membunuh half immortal. Kekuatan spiritualku selalu lebih kuat dari orang yang di level sama. Tapi aku tidak punya teknik yang cocok. Mungkin aku bisa mengambil keuntungan dan mempelajari beberapa trik darinya. Ergozi berkata, "Patwah, situasi macam apa ini?" Duan Jude menjawab, "Aku nggak tahu. Sosok yang berbicara dengan Sukiwe itu tidak berbahaya untuk sekarang." Sukiwe berkata lagi, "Mengajariku. Memang ada teknik yang ingin aku pelajari. Kau bisa memadatkan avatarmu di luar segel, dan kau bisa membunuh half immortal dalam hitungan detik. Gimana kalau kau mengajari teknik itu kepadaku?" Pertanyaan ini membuat Roy itu marah. "Apa? Dasar arogan. Kau baru menyembahku sebagai guru, dan kau ingin terlibat dalam buku surga Taiyuku. Aku akan memberimu pelajaran. Dasar bajingan." Roy itu mempersiapkan serangannya. Sukiwe tampak kebingungan. Sial, kenapa dia tiba-tiba marah? Duan Jude berkata, "Buku surga Tai." Master Sekte Jile bertanya, "Apa itu?" Duan Jude melanjutkan, "Berhentilah bicara. Ayo kita lari dulu. Jika itu benar-benar buku surga Tai, dia punya kemampuan untuk membunuh kita semua." Murid-murid dari Akademi Dongseng menjadi panik. "Guru, tiba-tiba penguasa lembah makam abadi marah. Apa yang harus kita lakukan?" Gurunya menjawab, "Kita sudah melakukan yang terbaik untuk melawan kumbang emas. Sekarang kita nggak bisa lari lagi." Sukiwe berusaha kabur dari energi wanita itu. Apa yang wanita gila ini lakukan? Energi ini benar-benar berbahaya. "Semuanya, cepat mundur. Jangan diem aja di sini." Ergozi berkata, "Bocah, banyak orang yang harus kabur. Cepat keluarkan pesawat." "Oke, tapi memang kau bisa mengendarainya?" "Tentu aja dewa ini bisa." Semua orang mulai masuk dalam pesawat. Guru Dongseng berkata, "Teman-teman Taois, malapetaka sudah mendekat. Tolong kau cabut penghalang ini. Akademi Dongseng kami berjanji tidak akan membahayakan 4 benua lagi di masa depan." Ergozi berkata, "Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk membuka penghalang itu setelah itu tertutup. Sekarang aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian." Aduh, bagaimana cara lepas landasnya ini? Ergozi berkata, "Semuanya duduklah, kita akan lepas landas." Nona Liu berkata, "Terus bagaimana dengan Xiao Kuikui? Kenapa dia tidak muncul?" Master Sekte berkata, "Coba kau lihat keluar. Dia lari dengan artefak immortal. Dia bahkan lebih cepat dari kita. Jadi jangan khawatir." Tapi sayangnya, Sukiwe tertangkap oleh wanita ini. Saat Sukiwe tertangkap, Nona Liu sedang tidak melihatnya. Nona Liu berkata, "Syukurlah, akhirnya kita semua bisa lari." Kembali ke sisi Sukiwe, "Gawat, aku tidak bisa melarikan diri. Wanita ini sangat mematikan. Jika aku terkena triknya, aku pasti akan mati. Kalau begini, aku tidak perlu terus menyimpan mantraku. Jimat ilahi tingkat immortal, bawa aku keluar dari sini." Saat Sukiwe hendak menggunakannya, jimat itu langsung dihancurkan oleh wanita ini. "Sial! Jimat ilahi tingkat immortalnya dihancurkan. Sistem, cepat selamatkan nyawaku. Aku akan membayarmu sebanyak mungkin setelah ini." Saat Sukiwe melihat sistem, ternyata sistem sedang terpengaruh dan memasuki kondisi pemeriksaan diri dan akan dimulai lagi dalam 10 menit. Apa? Ini pertama kalinya aku melihat ada kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem. Aku selalu berpikir itu bisa terlepas dan tidak dikendalikan oleh kekuatan apapun. Ini mengerikan. Sebenarnya apa asal-usul buku surga Tai ini? Sukiwe berteriak meminta pertolongan. "Ergozi, Patwah Duan, jangan lari terlalu cepat. Kembalilah dan selamatkan aku." Dalam pesawat, Ergozi berkata, "Sepertinya aku mendengar sesuatu. Apa kau mendengarnya?" Duan Jude menjawab, "Aku mendengar sedikit sih. Coba aku lihat." Duan Jude melihat Sukiwe yang ditangkap oleh wanita itu. Ergozi bertanya lagi, "Bagaimana? Apa ada yang tidak normal?" Duan Jude berkata, "Nggak ada yang aneh kok. Ayo kita pergi dan tinggalkan tempat berbahaya ini secepatnya." Ergozi menjawab, "Oke, Bajikan, ditinggal begitu aja dong." Sukiwe berkata, "Astaga, kenapa mereka tambah ngebut? Hei, jangan pergi! Dasar makhluk laknat kalian berdua." Dalam pikiran Sukiwe, wanita gila ini seharusnya tidak akan membunuhku jika dia membawaku kembali. Dia harusnya tetap menganggapku sebagai murid. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia harusnya mengakui takdirnya. Ini adalah giok keberuntungan kupu-kupu Hongyan. Aku nggak bisa membiarkan mereka terbawa bersamaku. Segera Sukiwe melemparkan giok itu. "Semuanya, tunggu aja.
Aku pasti akan kembali. Giok itu pun terlempar sampai ke kokpit pilot. Ergozi mengambilnya. Bukankah ini giok keberuntungan kupu-kupu Hongyan? Kenapa Sukue melemparnya? Ergozi berkata, dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia melempar harta itu agar mereka tidak terbawa. Ergozi berkata lagi, hah? Tidak bisa melarikan diri? Bukannya kau baru saja mengatakan... Duan Jude langsung memotong. Kenapa? Apa kau mau kembali dan menyelamatkan dia? Mereka berdua saling menatap. Sumpah mukanya anjing banget. Tapi emang dia anjing, gimana dong? Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kembali lagi ke sisi Sukue. Master, jangan tarik aku. Aku akan jatuh sampai mati nih. Saat Sukue mencapai tanah, ternyata dia tidak terbentur. Dan dia malah masuk ke dalam ruangan yang lain. Sukue dan orang-orang dari Dongseng terteleport ke suatu tempat. Dalam pikiran Sukue, aku menembus formasi bebatuan. Ini pasti wanita gila itu ingin menyeretku ke istana dan disegel bersamanya. Tibalah Sukue di depan istana kuno. Wanita itu berkata, "Hei pendosa, hari ini kau sudah memasuki kuburan lembah makam abadi. Kau tidak akan bisa keluar dengan mudah dari sini. Berlatihlah dengan sabar di sini. Saat aku menerobos segelnya, aku akan membawamu keluar bersamaku." Dalam hati Sukue, wanita gila ini tiba-tiba mengangkatku menjadi murid dan mengurungku bersamanya. Apa emang dia benar-benar gila? Kita berpindah lagi ke pesawat. Nona Liu bertanya, "Ergozi, senior Duan, Sukue pergi kemana?" Duan Jude dan Ergozi tampak panik. Duan Jude berkata, dia seharusnya tertangkap oleh penguasa lembah makam abadi." Nona Liu bertanya, "Bukankah dia barusan melarikan diri? Kenapa dia tertangkap lagi?" Ergozi menjelaskan, "Itu gara-gara buku surga Tai. Kita seharusnya bersyukur bahwa penguasa lembah makam abadi tidak berniat untuk menangkap kita. Kalau tidak ada seorang pun dari kita bisa lari." Tenang aja, berdasarkan pengamatanku, penguasa lembah makam abadi itu tidak ingin membunuh dia, tapi hanya ingin mengajari muridnya. Nona Liu bertanya, "Buku surga Tai, sebenarnya apa itu?" Duan Jude menjelaskan, rumor mengatakan bahwa buku surga Tai adalah sesuatu yang diturunkan dari surga, dan hanya mereka yang terpilih oleh surga yang memiliki kualifikasi untuk menerima warisan. Orang yang terpilih itu memiliki status di bawah surga dan di atas orang-orang biasa. Nona Liu bertanya, "Apakah seserius itu?" Duan Jude menambahkan, "Aku sama-sama tahu mengapa dia ingin membawa Sukue. Dikatakan bahwa buku surga Tai hanya bisa diturunkan kepada satu orang oleh satu orang. Tapi jika kau ingin mengerahkan kekuatan sepenuhnya, mereka harus bekerja sama. Sang ahli waris harus menemukan pendamping taunya. Setelah melewati ribuan ujian cinta dan kesengsaraan, mereka akan mengembangkan hati spiritual. Pada akhirnya, mereka akan menguasai buku surga Tai bersama dan melampaui aturan satu pihak." Nona Liu merespon, "Mencari pendamping? Itu artinya Xiao Kue-kue?" Ergozi berkata, "Patua bau, jangan bicara omong kosong. Kau ini menakuti Nona Liu." Duan Jude berkata, "Memangnya apa aku mengatakan sesuatu yang salah?" Ergozi berkata, "Buku surga Tai memang membutuhkan 2 orang untuk menguasainya. Sejak itu diwariskan, belum ada yang bisa bertahan sepenuhnya di ujian ribuan malapetaka itu. Jika ada satu pihak yang pengecut, maka keduanya akan mati. Dan kemudian, buku surga Tai akan mencari pewaris baru. Kemungkinan besar, wanita itu hanya ingin menangkap Sukue untuk mempelajari cara melarikan diri dari segel. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pendampingnya?" Nona Liu berkata, "Ya, mudah-mudahan begitu." Duan Jude berkata, "Sepertinya kau tahu banyak tentang buku surga Tai." Setelah memadukan setetes esensi dan darah dari leluhur Kilin, dewa ini juga memulihkan beberapa ingatannya, dan di antara itu ada buku surga Tai. Nona Liu berkata lagi, "Bagaimana kalau kau tidak menemukan pendamping? Selain itu, buku surga Tai itu sangat kuat. Bukankah setengah aja udah cukup?" Ergozi menambahkan, "Itu nggak benar. Jika kau hanya mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan kekuatan dari buku surga Tai, kau pasti akan mendapatkan serangan balik yang parah. Entah itu kehilangan umur atau kehabisan keberuntungan. Singkatnya, itu sangat berbahaya." Nona Liu berkata lagi, "Apa penguasa lembah makam abadi itu gila? Xiao Kue-kue hanya membicarakannya dan dia langsung menggunakan kekuatan buku surga Tai untuk menangkapnya." Ergozi menambahkan lagi, "Enggak juga, ini masuk akal kalau dia begitu bersemangat. Meskipun Sukue tidak secara langsung mengatakan bahwa dia akan mempelajari buku surga Tai, tapi dia mengatakan dia ingin mempelajari teknik jiwa ilahi. Dan teknik jiwa ilahi dimotivasi oleh kekuatan dari kitab surga. Oleh karena itu, dia mengajukan proposal dalam bentuk terselubung dan berharap penguasa lembah makam abadi akan mewariskan buku surga Tai bersama-sama." Duan Jude berkata lagi, "Kan itu hanya proposal, tidak akan menimbulkan masalah seserius ini kan?" Ergozi berkata lagi, "Enggak,
Buku Surga Tai adalah sesuatu yang sangat misterius. Siapapun yang ingin mewarisinya akan dipertimbangkan. Hanya jika pemegang mengemukakan alasan penolakan yang jelas, barulah kitab surga itu benar-benar menolaknya. Widih, baru kali ini gue ngeliat Ergozi jadi pinter. Kayaknya sih pengaruh dari esensi Kilin ya. Jadi dia dibikin pinter. Nona Liu berkata lagi, alasan yang jelas. Mereka kan adalah guru dan murid. Guru dan murid tidak bisa menjadi pasangan. Duan Jude menjelaskan. Menurut akal sehat sih demikian, dan wanita itu pasti akan meyakinkan kitab surga dengan alasan ini. Ergozi dengan wajah seriusnya berkata lagi, menurut akal sehat sih itu memang masuk akal, tapi kitab surga bukanlah manusia. Bagaimana bisa dia mengerti etika semacam itu? Nona Liu tampak panik. Selain itu, Xiao Kuekue tidak tahu cerita yang ada di dalam kitab surga itu. Jika dia dibawa ke dalam segel, dia pasti akan terus meminta untuk diajari teknik itu. Jika kitab surga tidak menolaknya, bukankah mereka akan benar-benar menjadi pasangan? Ergozi, cepat kembali. Kita harus selamatkan dia. Ergozi menjawab, nggak mungkin. Penguasa lembah makam abadi bahkan tidak bisa keluar dengan kekuatan kitab surga Tai itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Untuk sekarang, lebih baik kita mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Jangan lupa, kalau masih ada immortal. Sekarang, Sukui tidak ada di sini. Jika kita ketahuan, kita pasti akan mati. Dengan ini, video ini pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.